Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama belajar melanjutkan materi bahasa Indonesia, yaitu mengenai teks tanggapan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku yang berbahagia dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan dan terus semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Ya, sebelum kita mulai materi teks tanggapan, untuk mendukung channel ini silahkan kalian boleh klik tombol subscribe-nya dulu, ya, supaya tidak ketinggalan setiap materi-materi yang diupload melalui channel ini. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan materi teks tanggapan bahasa Indonesia kelas 9, ya. Ini adalah materi lanjutan dari yang sebelumnya tadi sudah kita bahas, ya. Jadi ini adalah teks tanggapan bagian kedua bersama Ibu Delia Paramita. Nah, ini materi-materi yang kemarin sudah Ibu jelaskan di bab ini, di bab teks tanggapan dengan tema menanggapi secara kritis peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Ini adalah semua materinya. Nah, kemarin sudah kita bahas poin 1 dan 2. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi mulai dari simpulan isi teks tanggapan, struktur dan kebahasaan teks tanggapan, kemudian berikutnya pengungkapan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Jadi yang bagian terakhir itu artinya kita belajar menulis teks tanggapan, ya. Lanjut. Nah, ini bagian yang ketiga atau poin C, kita akan belajar menyimpulkan isi teks tanggapan. Nah, di sini kita mulai dari gagasan pokok. Apa sih gagasan pokok? Gagasan pokok adalah gagasan tentang sesuatu sebagai pokok atau sebagai tumpuan untuk pemikiran selanjutnya. Jadi poin pentingnya gitu ya. Gagasan pokok itu terdapat di bagian awal, di bagian akhir, di bagian awal dan akhir, atau menyebar di seluruh paragraf, ya. Jadi gagasan pokok itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa awal dan akhir, atau menyebar di seluruh paragraf. Tapi pada umumnya ada di dua tempat, bisa di awal atau di akhir. Nah, kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai ringkasan. Apa sih ringkasan? Apakah sama dengan gagasan pokok? Tentunya berbeda ya. Kalau gagasan pokok tadi adalah sebagai tumpuan atau poin penting. Kalau ringkasan adalah penyajian singkat. Jadi yang tadinya misalnya satu tema itu ada 5 paragraf, kemudian kita ringkas menjadi hanya 1 paragraf, gitu ya. Ringkasan merupakan penyajian singkat suatu teks dengan kalimat sendiri, jadi menggunakan bahasa kita sendiri. Setelah kita baca tuntas, kemudian kita dapat poin pentingnya apa, kemudian kita ungkapkan kembali dalam kalimat sendiri dengan jumlah kalimat yang lebih sedikit, ya. Kejelasan urutan teks dan pokok-pokok isi tak perlu diperhatikan saat meringkas, ya. Jadi yang paling penting adalah tadi disajikan dalam bentuk yang lebih pendek atau yang lebih singkat, itu ringkasan. Nah, bagaimana cara meringkas? 1, kita baca dulu. Kita baca teks tanggapan itu secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Kita baca ya. Setelah kita baca, kita mulai mencatat ide-ide pokok setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu kan pasti ada 1 ide pokok. Nah, kita catat ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya. Setelah bertemu masing-masing 1 ide pokok dari setiap paragraf, berikutnya poin ketiga adalah kita mengembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat yang disusun dalam bentuk baru atau berbeda. Jadi kita kembangkan menggunakan bahasa kita sendiri supaya kita sendiri lebih paham tentang apa yang sudah kita baca, gitu ya. Kemudian kalau sudah dikembangkan ide, ya tinggal dibuat ringkasan teks tanggapan sesuai dengan isi dalam teks tanggapan, ya. Jadi tahapannya pertama apa? Baca,
kemudian temukan ide-idenya, ide-ide pokok. Setelah itu kembangkan ide pokok. Yang keempat baru mulai buat ringkasan teks tanggapan, gitu ya. Jadi ada 4 langkah dalam meringkas teks tanggapan. Nah, berikutnya kita akan belajar struktur dan kebahasaan dalam teks tanggapan, ya. Poinnya yang akan kita pelajari, pertama struktur, kemudian kaidah kebahasaan serta ungkapan tanggapan, ya. Oke, lanjut. Kita akan belajar dari mulai struktur. Nah, struktur teks tanggapan ini ada beberapa pendapat, ya. Ada yang menyatakan bahwa struktur teks tanggapan itu mulai dari konteks, kemudian deskripsi dan penilaian. Ada juga yang menyebutkan evaluasi, deskripsi dan penegasan ulang. Nah, sebetulnya intinya sama saja, ya. Di bagian konteks atau evaluasi ini isinya adalah, jadi di bagian awal pernyataan umum tentang apa yang dikritisi. Jadi apa isinya, apa yang terjadi dalam masalah yang sudah kita pilih. Kemudian kejadiannya di mana, kapan peristiwanya terjadi, tentang peristiwa apa dan lain-lain. Jadi hanya pernyataan umum. Kemudian peristiwanya tentang apa? Apakah tentang politik, tentang sosial, atau tentang seni dan budaya. Nah, bisa juga ketika kita menulis tentang teks tanggapan berupa karya sastra, di dalam konteks atau evaluasi ini isinya adalah identitas, ya, identitas karya. Jadi kalau kita menanggapi misalnya tentang satu buah novel, berarti isinya tentang judul buku, kemudian penulis, tahun terbit, penerbit dan lain-lain. Jadi isinya adalah identitas. Tapi ketika kita menanggapi isu atau masalah, berarti isi di dalam konteks atau evaluasi ini adalah pernyataan umum mengenai isu yang sedang kita pilih, gitu ya. Kemudian yang kedua sama mengenai deskripsi. Jadi pendapat satu deskripsi, kedua juga sama deskripsi. Apa sih yang ada dalam deskripsi? Deskripsi ini adalah pembahasan, ya, pembahasan dari teks tanggapan kritis. Jadi sudah pada poin pembahasan. Pada bagian deskripsi ini, opini penulis dari berbagai sudut pandang. Jadi isinya opini dari penulis dari berbagai sudut pandang. Opini dari kita berarti, ya. Kemudian dalam menyampaikan opini di dalam deskripsi ini, kita juga harus memperkuat dengan argumen dan fakta. Ini bagian deskripsi. Jadi di dalamnya ada opini, argumen dan fakta, ya, di bagian deskripsi. Kemudian di bagian penegasan ulang. Penegasan ulang itu berarti simpulan dari hasil mengkritisi masalah dari berbagai sudut pandang. Jadi simpulan dari si penulis, gitu ya. Nah, kalau misalnya di bagian penilaian, berarti ya penilaian kita terhadap satu isu, satu karya yang sudah kita kritisi. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa struktur yang ini biasanya digunakan dalam membuat teks tanggapan yang ditanggapinya adalah karya sastra, karena di sini ada bagian penilaian. Di bagian konteks itu isinya adalah identitas. Nah, sedangkan kalau yang evaluasi, deskripsi dan penegasan ini adalah untuk teks tanggapan yang sifatnya umum. Jadi bisa isu, bisa masalah, atau bisa fenomena yang kita kritisi, ya. Ini mengenai struktur teks tanggapan. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jadi ada 3 struktur: evaluasi, deskripsi, penegasan, atau konteks, deskripsi dan penilaian. Ketika kita akan mengkritisi karya sastra, kita sepakati yang kita pilih adalah yang ini, ya. Ketika kita mengkritisi karya sastra, yang kita pilih strukturnya adalah yang ini, konteks, deskripsi, dan penilaian. Namun ketika kita memilih mengkritisi isu secara umum atau fenomena yang terjadi secara umum, kita pilih struktur yang ini, yaitu evaluasi, deskripsi, dan penegasan. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan yang ada dalam teks tanggapan. Kita akan belajar rujukan kata, kalimat deskripsi, konjungsi, dan kalimat kompleks. Nah, 2 poin
akan Ibu bahas secara mendetail karena belum pernah dibahas, tapi untuk konjungsi dan kalimat kompleks ini sudah pernah dibahas. Jadi hanya akan disampaikan secara umum gitu ya. Silahkan dicek kembali materi kebahasaan baik di teks pidato ataupun di teks cerpen, keduanya telah dibahas secara detail ya. Jadi kita akan fokus bahas pada rujukan kata dan kalimat deskripsi. Oke, kita akan masuk ke rujukan kata ya, atau kata rujukan. Nah, kita akan belajar dari pengertian dulu. Apa sih kata rujukan? Kata rujukan adalah kata yang digunakan untuk merujuk bagian teks sebelumnya maupun sesudahnya dalam satu kalimat ya. Jadi ada kata yang sudah dibahas di awal, kemudian di kalimat berikutnya dibahas lagi pada kata yang berbeda gitu ya. Itu namanya kata rujukan. Nah, kata rujukan itu kita bagi menjadi 3. Ada kata rujukan benda ya, ada kata rujukan tempat, ada kata rujukan orang. Kata rujukan benda. Kata rujukan benda adalah kata rujukan yang digunakan untuk mengacu pada benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Misalnya kata ini, kemudian kata itu, kata tersebut. Nah, ini namanya kata rujukan benda. Kemudian ada juga kata rujukan tempat. Berarti kata yang merujuk pada satu tempat yang sudah dibahas pada kalimat sebelumnya. Contohnya di sini, di sana, di situ. Nah, ini namanya kata rujukan tempat. Kemudian yang berikutnya adalah kata rujukan orang. Berarti kata yang sudah kata yang merujuk pada kalimat sebelumnya yang sudah disebutkan. Contohnya ada ia, ada dia, ya, ada beliau, ada mereka, ya. Jadi di sini diulang, kita bagi menjadi 3 kata rujukan. Ada kata rujukan benda 1, ada kata rujukan tempat 2, kemudian yang ketiga adalah kata rujukan orang, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaannya. Pertama, kita baca teksnya. Salah satu cara untuk mencegah banjir adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sayangnya banyak orang yang masih tidak menyadari hal itu. Nah, di sini ada kata hal itu. Kata itu di akhir kalimat merujuk pada perilaku ya. Tidak membuang sampah sembarangan dari kalimat sebelumnya ya. Kemudian di kalimat contoh kedua ya. Bullying merupakan aktivitas tak terpuji karena bisa menimbulkan trauma pada korban. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap sepele risiko tersebut. Nah, kata tersebut merujuk pada kata trauma pada kalimat sebelumnya. Jadi risiko tersebut berarti risikonya tadi apa? Trauma ya. Kemudian contoh yang berikutnya. Aku sangat mengagumi sosok Bung Karno. Kepribadian beliau yang tercermin dalam pidato-pidatonya sungguh agung dan pantas diteladani. Nah, di sini ada kata beliau. Beliau di sini maksudnya adalah orang yang tadi sudah disebutkan di awal. Berarti ini ya sosok Bung Karno. Kemudian contoh yang keempat, aku sudah berada di gedung kesenian X sejak sore. Meski konser baru dimulai malam hari, keramaian di sini seolah tak terbendung lagi. Nah, di sini ada kata di sini ya. Berarti kata rujukan tempat, gitu. Oke? Jadi ini adalah contoh-contoh penggunaan kata rujukan. Kemudian tadi berikutnya adalah kalimat deskripsi. Apa sih kalimat deskripsi? Deskripsi, Ibu pernah menjelaskan bahwa yang disebut deskripsi artinya penggambaran. Nah, dalam hal ini, deskripsi bisa diartikan sebagai uraian atau pemaparan ya, uraian atau pemaparan dengan kata-kata secara rinci dan jelas. Jadi supaya lebih rinci dan jelas. Nih ya, rinci dan jelas. Jadi dideskripsikan. Kalimat deskripsi dalam teks tanggapan kritis biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang menjelaskan bisa fakta atau alasan. Jadi kalimat deskripsi ini biasanya untuk menjelaskan fakta atau alasan atas penilaian yang disampaikan. Nah, contohnya seperti ini.
Anak-anak tersebut belum memiliki SIM karena usianya belum mencapai 17 tahun. Bahkan tak jarang tinggi badan mereka pun belum mumpuni untuk menapak jalan. Tak hanya itu, faktor belum matangnya psikis mereka pun sering jadi penyebab kecelakaan lalu lintas, ya. Nah, di sini ada kalimat deskripsi menyebutkan anak yang belum mencapai usianya 17 tahun. Tinggi badannya belum mumpuni untuk menapak jalan, ya. Kemudian faktor psikis juga menjadi penyebab kecelakaan. Nah, itu kan digambarkan tentang bagaimana anak yang belum mencapai usia 17 tahun. Dijelaskan ciri-cirinya tak jarang, berarti kebanyakan tinggi badannya belum mumpuni, artinya belum terlalu tinggi sehingga kakinya tidak bisa menapak jalan dengan sempurna. Kemudian yang lainnya adalah karena faktor psikis mereka yang belum matang, ya. Jadi emosinya masih labil sehingga tadi jadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Maka kalau belum punya SIM, ya jangan dulu bawa motornya sampai punya SIM dulu. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang ungkapan tanggapan. 1. Ungkapan tanggapan yang menguatkan akan menyetujui pikiran penulis atau pengemuka gagasan. Jadi ungkapan tanggapan ini akan yang menguatkan atau yang menyetujui. Jadi bentuknya tadi, ya, dalam bentuk opini. Ketika kita setuju berarti isinya kalimat persetujuan. Kemudian yang kedua, ungkapan tanggapan yang menolak atau tidak menyetujui pikiran yang dikemukakan penulis. Jadi isinya bisa tadi bentuk persetujuan atau bentuk ketidaksetujuan, ya. Kemudian yang berikutnya, ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain. Jadi bukan kita sebagai penulis yang mengungkapkan pendapat, tapi kita mengungkapkan dari sudut pandang orang lain. Jadi misalnya kita mengutip perkataan ahli atau mengutip perkataan tokoh. Berarti kan kita mengungkapkan tanggapan menggunakan sudut pandang orang lain, gitu ya, untuk menguatkan apa yang menjadi opini kita. Kemudian yang keempat, ungkapan tanggapan yang menggambarkan simpulan dari data orang lain. Jadi kita menggunakan data orang lain juga, misalnya data dari lembaga resmi, misalnya data dari Badan Statistik, kemudian atau data dari LIPI dan lain-lain, ya. Itu kan artinya datanya bukan data kita, tapi data dari sumber orang lain, ya. Tapi data yang disajikan adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikutnya, ungkapan tanggapan yang menggunakan gaya bahasa atau majas penghalusan. Jadi menggunakan majas-majas supaya lebih halus, gitu ya. Kemudian yang keenam, ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan atau urutan informasi. Kata bilangan 1, 2, pertama, kedua, ketiga, keempat, dan lain-lain, ya. Jadi ini adalah bentuk atau contoh-contoh ungkapan tanggapan. Bisa persetujuan, bisa tidak menyetujui, bisa tanggapan dari ungkapan orang lain, data dari orang lain, dan lain-lain, ya. Ya, poin ke-5 yang akan kita bahas adalah pengungkapan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Artinya, poin ini menuntut kita untuk bisa menulis atau menyusun teks tanggapan. Bagaimana caranya? Pertama, ya, kita tentukan isu, tentukan masalah, atau tentukan fenomena yang akan kita pilih, kemudian yang akan kita tanggapi atau akan kita kritisi, ya. Di pertemuan lalu Ibu sudah minta semua dari kalian untuk mengumpulkan satu masalah yang bisa kalian kritisi, ya, dan alhamdulillah semuanya sudah mengumpulkan. Nah, ketika kita sudah menentukan satu tema, itu akan memudahkan kita. Nah, sekarang berikutnya kita akan melanjutkan belajar langkah-langkah bagaimana cara menyusun teks tanggapannya nih. Pertama, tadi kita tentukan temanya dulu, ya. Itu sudah kita lakukan. Yang kedua, kita kembangkan tema tadi menjadi gagasan-gagasan pokok. Setelah kita menyusun ide atau gagasan pokok menjadi kalimat yang urut dan logis sesuai dengan struktur teks tanggapan kritis, baik secara kritis maupun deskriptif, ya. Kemudian yang keempat,
cermati dan teliti teks yang disusun agar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, ya. Jadi pertama tema, kemudian temanya dikembangkan menjadi satu ide, idenya disusun menjadi kalimat-kalimat yang urut dan logis, ya. Setelah itu baru kita mencermati ulang. Nah, ini ketika kita mau menulis sebuah tanggapan, di awal sudah disebutkan bahwa ketika kita akan menyampaikan satu buah tanggapan itu bisa kita sampaikan melalui lisan ataupun tulisan. Tapi karena pada saat ini kita belajarnya adalah teks tanggapan, maka teks tanggapan yang kita sampaikan berarti melalui tulisan. Nah, cara menyampaikannya seperti apa? Karena ketika kita menanggapi, syaratnya harus ada dua. Satu, harus objektif, yang kedua harus santun, ya. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa kasar dan lain sebagainya, tapi menggunakan bahasa yang santun dan dapat diterima. Nah, cara penyampaiannya satu, tanggapan yang disampaikan harus sesuai dengan topik pembahasan, ya. Kita memilih satu isu apa, nah itu yang kita tanggapi, jangan melenceng dari temanya. Kemudian yang kedua, penyampaian tanggapan harus dapat membuat orang lain paham, lebih paham tentang permasalahan, bukan nambah bikin bingung, ya. Yang ketiga, kalimat tanggapan harus murni pendapat sendiri, ya. Meskipun tadi mengungkapkan tanggapan itu bisa dari pendapat orang lain, itu hanya untuk memperkuat, ya. Tapi awalnya tanggapan itu murni dari diri sendiri. Kemudian yang keempat, kalimat tanggapan hendaknya merupakan kalimat yang benar dan tidak ambigu. Kenapa harus benar dan tidak ambigu? Karena tadi poin kedua, harus membuat orang lain lebih paham, bukan membuat orang lain bingung terhadap permasalahan yang sudah dipilih. Kemudian yang kelima, jika yang disampaikan merupakan tanggapan negatif, sebaiknya tidak disertai dengan emosi, ya. Ini kalau disampaikan secara langsung, ya, jadi enggak dengan nada yang tinggi. Kalau disampaikan dengan bahasa tulisan, ya menggunakan bahasa-bahasa yang santun. Kemudian penyampaian kalimat tanggapan dapat diiringi dengan gerakan, mimik muka, dan nada suara. Kalimat tanggapan tadi sudah Ibu sampaikan harus bersifat objektif. Yang kedelapan, ketika menyampaikan tanggapan hendaknya kita tidak menjelekkan pihak lain. Jadi tanggapan ya objektif aja, ya, tidak menjatuhkan atau tidak menjelekkan pihak lain. Yang kesembilan, kalimat tanggapan akan lebih kuat jika disertai dengan fakta. Jadi tetap harus disertai dengan fakta, ya. Ini adalah cara penyampaian tanggapan yang baik. Berikutnya, kita akan melihat satu contoh teks tanggapan mengenai internet. Nah, di sini langsung dibahas strukturnya, ya. Oke, kita baca bersama-sama. Silahkan kalian baca dalam hati. Ibu akan bacakan, kalian dengarkan dan kalian ikuti dalam hati. Internet merupakan salah satu media yang digunakan untuk mencari informasi tentang segala hal. Di kalangan pelajar, internet sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencari informasi mengenai pelajaran, juga memudahkan pelajar untuk mengerjakan tugas. Jadi ketika ada tugas kan kalian bisa searching-searching, ya. Penggunaan internet memiliki dampak positif bagi pelajar. Pertama, meringankan pelajar untuk mengerjakan tugas. Kedua, mendapatkan informasi dengan mudah, ya. Ketiga, dapat menggali pengetahuan lebih dalam. Keempat, sebagai sarana hiburan agar pelajar tidak mengalami kejenuhan. Di sisi lain, internet juga mempunyai dampak negatif yang tidak sedikit bagi pelajar. Pertama, dampak negatifnya adalah internet terkadang membuat pelajar lupa waktu. Jadi terlalu banyak bermain internet melalui handphone atau gadgetnya. Kedua, banyak sekali situs dewasa yang mudah diakses. Ketiga, internet dapat membuat ketagihan penggunanya. Keempat, berakibat buruk pada kesehatan, terutama kesehatan mata. Oleh karena itu, penggunaan internet perlu pengawasan orang tua agar pelajar tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif, serta tidak melupakan internet untuk menunjang pelajar dalam mencari informasi terkait tugas di sekolah, ya. Jadi di sini langsung bisa kita analisis bahwa bagian awal ini adalah bentuk evaluasi, strukturnya adalah evaluasi, kemudian yang berikutnya adalah deskripsi teks, kemudian yang terakhir adalah
penegasan ulang. Ini adalah contoh sederhana dari teks tanggapan kritis ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.